Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, khususnya yang mengampu mata kuliah perpajakan, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Nahdlatul Ulama Subang, program studi Ekonomi Syariah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan walafiat dalam menjalankan segala aktivitas. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Untuk kali ini kita akan melanjutkan sesi pertemuan kedua, yaitu mengenai sistem perpajakan. Baik, sistem perpajakan di Indonesia. Pertama itu membahas mengenai struktur administrasi perpajakan. Yang kedua, jenis-jenis pajak di Indonesia, pajak pusat dan pajak daerah. Yang ketiga, prinsip pemungutan pajak. Lalu apa saja alurnya? Administrasi perpajakan di Indonesia dikelola oleh beberapa lembaga utama. Nah, pertama ada Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugasnya itu bertanggung jawab atas pajak pusat, misalnya PPH, PPN, PBB, sektor tertentu. Struktur organisasi DJP terdiri dari kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak mengatur kebijakan dan strategi perpajakan. Kantor wilayah DJP, Kanwil DJP membawahi kantor pelayanan pajak KPP di berbagai daerah. Kantor pelayanan pajak KPP berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan KP2KP untuk daerah yang tidak memiliki KPP. Badan Pengelola Pajak Daerah Bapenda yang bertugas mengelola pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat dengan DJBC. Mengurus bea masuk, bea keluar, dan cukai barang tertentu. Lalu yang berikutnya jenis-jenis pajak di Indonesia. Apa saja jenis-jenis pajak di Indonesia ya? Yang pertama pajak pusat dikelola oleh DJP. Nah, apa saja? Salah satunya adalah yang pertama pajak penghasilan atau PPH. Ya, PPH pasal 21, pajak atas penghasilan karyawan, PPH pasal 22, pajak atas impor atau ekspor barang tertentu, PPH pasal 23, pajak atas transaksi dividen, royalti, bunga, dan lain-lain. PPH pasal 25, angsuran pajak penghasilan tahunan. PPH pasal 29, kurang bayar setelah perhitungan SPT tahunan. PPH final, pajak atas UMKM, bunga deposito, sewa tanah atau bangunan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan istilah PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau dikenal dengan istilah PPNBM. PPN itu besaran pajaknya 11% atas konsumsi barang dan jasa di Indonesia. PPNBM, pajak tambahan untuk barang mewah misalnya seperti mobil mewah, kapal pesiar, dan lain-lain. Bea Matrai yaitu pajak atas dokumen resmi tertentu seperti perjanjian atau akta notaris. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan istilah PBB seperti misalkan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, ya, dan lain-lain. Yang keempat, PBB untuk sektor tertentu tetap menjadi pajak pusat. Ya. Yang berikutnya itu yang B, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah kota madya atau pemerintah kota. Yang pertama ya pajak provinsi.
yaitu pajak kendaraan bermotor PKB, bea balik nama kendaraan bermotor BNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, pajak air permukaan, pajak rokok. Nah, yang kedua itu pajak kabupaten atau kota. Yang pertama itu pajaknya apa saja? Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, PBBP2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Yang ketiga itu prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan pajak berdasarkan teori Adam Smith dalam World of Nations, yaitu prinsip keadilan atau equity, ya, pajak harus adil dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Contohnya tarif progresif dalam PPh orang pribadi. Yang kedua, prinsip kepastian hukum atau certainty. Ya, certainty. Nah, peraturan pajak harus jelas dan tidak membingungkan wajib pajak. Misalnya undang-undang perpajakan yang mengatur tarif dan sanksi ya. Yang ketiga, prinsip kemudahan atau convenience of payment ya. Pajak harus mudah dibayar oleh wajib pajak, misalnya e-filing dan e-billing untuk pembayaran pajak. Yang keempat, prinsip efisiensi atau economy of collection ya. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, misalnya digitalisasi perpajakan untuk efisiensi administrasi. Baik rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, tentu sebelum mengakhiri kegiatan diskusi pada sesi kedua ini, tentu ada beberapa tugas diskusi yang nanti bisa saudara jawab secara individu, ya nanti saudara bisa kirimkan melalui WhatsApp group, ya, atau nanti saya kirimkan link melalui Google Form, nanti saudara isi dan kirimkan soal serta jawabannya melalui Google Form yang saya kirimkan ke WhatsApp group kelas. Ya, yang pertama itu tugasnya mengenai struktur administrasi perpajakan. Ya, pertanyaannya, bagaimana peran DJP, Bapenda, dan DJBC saling melengkapi dalam sistem perpajakan di Indonesia? Berikan contoh konkret. Ya, yang kedua, tantangan apa yang dihadapi wajib pajak dalam berinteraksi dengan berbagai lembaga administrasi, perpajakan, dan solusinya? Ya, pertanyaan yang kedua, tadi yang pertanyaan yang pertama, jenis-jenis pajak. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan mendasar antara pajak pusat dan pajak daerah, serta berikan masing-masing dua contoh pajak yang relevan. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana PPN dan PPNBM mempengaruhi daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan? Itu untuk pertanyaan nomor 2. Sedangkan pertanyaan untuk nomor 4 mengenai prinsip pemungutan pajak yang menurut Adam Smith, ya. Nah, pertanyaannya adalah, pilih salah satu prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith dan jelaskan pentingnya dalam sistem perpajakan Indonesia. Lalu pertanyaan berikutnya, berikan contoh kebijakan perpajakan yang mencerminkan prinsip tersebut dan yang masih perlu perbaikan. Itu pertanyaan yang ketiga. Lalu lanjutnya pertanyaan keempat, mengenai studi kasus aplikasi, jika pertanyaannya adalah, jika Anda adalah pengusaha UMKM, pajak apa saja yang relevan dengan usaha Anda dan bagaimana memastikan kepatuhan pajak? Lalu yang berikutnya, diskusikan bagaimana digitalisasi perpajakan, e-filing, e-billing telah meningkatkan efisiensi dan kemudahan wajib pajak. Itu adalah pertanyaan terkait dengan
tugas diskusi individu yang nanti dikirimkan melalui Google Form, ya. Untuk batas waktunya saya berikan batas waktu 7 kali 24 jam. Silakan saudara kirimkan melalui Google Form. Nanti Google Formnya saya kirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Kita sudah berada di penghujung sesi kedua ini. Tentu ada beberapa poin utama yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, mengenai struktur administrasi perpajakan terintegrasi. Apa saja? Yaitu sistem perpajakan Indonesia dikelola oleh 3 lembaga utama, DJP, Pajak Pusat, Bapenda atau Pajak Daerah, ya, dan DJBC, BA dan Cukai. Ya, itu terkait dengan lembaga yang mengelola pajak itu dari pajak pusat, pajak daerah, serta bea dan cukai. Struktur hierarkis DJBC dari kantor pusat hingga KPP dan KP2KP tentu memastikan jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu mengkoordinasikan antar lembaga sangat penting untuk mencegah tumpang tindihnya dan memastikan efisiensi pemungutan pajak. Lalu yang kedua, diversifikasi jenis pajak untuk optimalisasi penerimaan, yaitu pajak pusat, ya, misalnya PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, PBB sektor tertentu menjadi tulang punggung penerimaan negara. Pajak daerah provinsi dan kabupaten memberikan otonomi fiskal kepada daerah untuk membiayai pembangunan lokal. Pembagian kewenangan pajak antara pusat dan daerah mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal. Yang ketiga, implementasi prinsip Adam Smith dalam perpajakan modern, ya, yaitu prinsip keadilan diterapkan melalui tarif progresif PPh dan penyesuaian dengan kemampuan ekonomi. Kepastian hukum dijamin melalui regulasi yang jelas dan konsisten. Kemudahan pembayaran mau diwujudkan melalui digitalisasi, melalui e-filing dan e-billing, ya. Efisiensi pemungutan dicapai melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Implikasinya yaitu untuk masa depan, ya. Digitalisasi dan modernisasi, yaitu transformasi digital perpajakan akan terus berkembang untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Integrasi sistem antar lembaga perpajakan perlu diperkuat untuk menciptakan satu pintu pelayanan. Yang kedua, kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Ya, edukasi dan sosialisasi perpajakan harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran pajak masyarakat. Pelayanan yang prima dan transparan akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang ketiga, adaptasi terhadap perkembangan ekonomi, yaitu sistem perpajakan tentu harus adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan transaksi online. Ya, kebijakan pajak tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Pesan kunci pada kesimpulan ini tentu sistem perpajakan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal struktur organisasi, diversifikasi jenis pajak dan penerapan prinsip pemungutan pajak yang baik. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, pajak keadilan bagi wajib pajak, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan sistem perpajakan Indonesia tentu akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah sebagai pemungut pajak maupun masyarakat sebagai wajib pajak, untuk bersama-sama membangun sistem perpajakan yang modern, adil, dan efisien. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Tetap semangat dan salam belajar. Semangat mengejar matahari bersama SNM Law. Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat. Dapat berjumpa di sesi berikutnya, yaitu minggu ketiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.